Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang pada podcast Jurnal Till I Die. Saya Rindu Jalsa Anissa selaku moderator pada podcast kali ini. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai penyakit mulut dan kuku terhadap peternakan. Kemudian gejala apa saja yang harus diwaspadai serta strategi kesehatan hewan ternak kita. Jadi pastikan teman-teman semua menyimak dengan baik. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih. Di sini ada siapa aja yang hadir? Boleh Pak Morales? Baik, ini perkenalkan diri. Nama saya Morales. Bilang saja saya itu penyuluh. Nama saya Zaki. Ya, saya salah satu dari peternak. Saya Sandika Haji, saya sebagai penduli. Dan saya Muhammad Ali Gaki sebagai penyuluh. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja podcast pada kali ini. Mungkin yang mau bertanya kepada Pak Morales. Izinkan saya untuk bertanya untuk pertama kali untuk Pak Morales. Iya, silakan. Saya itu pengen tahu banget sih kayak penyakit PMK itu apa ya? Betul ya, memang penyakit PMK itu apa yang lagi trending nih di dunia peternakan ya kan ya memang sesuai dengan namanya, penyakit mulut dan kuku itu menyerang atau kita dapat bisa melihat perubahan dari mulut dan kuku pada hewan gitu. Nah mungkin penyakit ini tuh menular ya, yang menyerang hewan yang tadi dikatakan berkuku belah seperti sapi, domba, babi, kambing, dan kerbau. Nah, jadi penyakit ini disebabkan oleh virus dari tipe A atau genus Aptovirus yang termasuk dalam keluarga Picornaviridae ya. PMK adalah salah satu penyakit hewan yang paling menular dan berdampak serius. Nah, terutama pada sektor peternakan karena dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Nah, jadi tapi ini untuk menyerang ruminansia hewan besar nih. Jadi untuk para peternak unggas tenang aja, ini hanya menyerang ruminansia. Berarti bisa bahaya banget ya Pak ya PMK itu? Iya, sangat. Terus mengapa sih penyakit PMK itu bisa menjadi ancaman serius banget untuk peternakan? Oh, iya, sangat serius. Karena apa? Karena tingkat penularan yang sangat tinggi gitu ya. Jadi dampak ekonomi yang signifikan, terus penurunan produktivitas, risiko kematian pada hewan tuh yaitu sangat apa ya, dibilang risiko kematian pada hewan muda itu. Mungkin boleh Pak Argia yang ingin bertanya, dipersilakan. Oh iya, saya ingin bertanya kepada Pak Haji. Hewan apa aja sih yang rentan terkena penyakit PMK dan bagaimana penyakit itu menyebar? Baik, saya izin menjawab. Hewan apa aja yang terkena PMK, yaitu hewan sapi, kambing, baik, izin menjawab. Untuk hewan-hewan apa saja yang dapat terkena PMK, di antara yaitu sapi, kambing, domba, babi, kerbau, dan rusa, dan hewan berkuku belah lainnya. Apakah sudah cukup? Terus saya ingin bertanya lagi, bagaimana penyebaran penyakit tersebut? Untuk penyebarannya, PMK itu bisa menyebar melalui PMK bisa menyebar melalui kontak langsung antara hewan yang terinfeksi dan sehat. Dan untuk PMK itu sendiri
itu sendiri dapat menyebar sangat cepat untuk melalui berbagai cara, yaitu kontak langsung antara hewan yang terinfeksi dan sehat, dan melalui udara dalam jarak dekat, dan terutama pada daerah dengan kepadatan hewan tinggi, atau juga bisa terkontaminasi pada peralatan, kendaraan, dan pakaian yang sentuhan langsung dengan hewan yang terinfeksi, ataupun juga makanan atau air yang terkontaminasi oleh cairan tubuh hewan yang terinfeksi seperti air, lendir atau cairan dari debu, dan juga produk hewan yang terinfeksi seperti daging mentah atau susu yang terkontaminasi. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari saya. Biasanya gejala apa yang dilihat pada ternak kita yang sudah terkena PMK? Oh, ya itu gejalanya seperti lepuh atau luka di mulut, lidah, gusi, dan sekitar kuku, demam tinggi pada awal infeksi, air liur berlebihan karena adanya luka di mulut, terus penurunan nafsu makan dan kesulitan makan akibat rasa sakit di mulutnya itu tuh. Dan terus kesulitan berjalan atau pincang karena lepuh di kukunya itu, terus penurunan berat badan dan penurunan produksi susu bagi sapi perah. Dan yang saya harapkan tuh para peternak tahu gejala-gejalanya ya, karena semakin dia paham tentang penyakit ini, semakin juga peternak nih, Bang Jaki sebagai peternak yang harus tahu ya, harus paham itu gejala-gejalanya supaya bisa mencegahnya. Saya ingin bertanya lagi pada Bapak Haji, bagaimana sih cara memastikan kebersihan dan keamanan lingkungan peternakan agar mencegah wabah? Saya akan menjawab. Untuk hal apa saja yang bisa dilakukan, seperti membersihkan kandang secara rutin, bersih peralatan, dan suci dan sterilkan kendaraan, dan menjaga kebersihan air pakan. Maka sudah cukup. Baiklah teman-teman, dari penjelasan tadi mungkin bisa disimpulkan penyakit mulut dan kuku ini atau PMK seperti yang kita ketahui tadi, penyakit ini sangat mudah menular dan bisa berdampak serius bagi peternakan. Juga PMK ini tidak sembarangan menyerang peternak ya, ternak. Cuman pada ruminansia saja. Oke teman-teman, sepertinya kita sudah berada pada penghujung acara. Mudah-mudahan obrolan kita pada kali ini bisa memberikan inspirasi dan menambah ilmu bagi para peternak milenial di Indonesia. Terima kasih pada teman-teman sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.